Bapak Ibu Saudara-saudari, umat paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yang pertama, tentu kita semua sepakat, dan ini sesuai dengan ajaran gereja, bahwa Ekaristi itu adalah sumber dan puncak dari hidup Kristiani. Kenapa? Karena lewat perayaan Ekaristi itu mengalir rahmat dan berkat yang luar biasa untuk menyiram dan menyuburkan itu hidup Kristiani kita. Karena Ekaristi itu adalah puncak dan sumber dari hidup Kristiani, maka perayaan Ekaristi itu menjadi sesuatu yang penting. Baik, perayaannya itu menjadi hikmat, perayaannya itu menjadi sakral, sehingga semua umat bisa mengalami kehadiran Allah atau kehadiran Yesus Kristus. Maka perayaan Ekaristi itu pasti tentunya sangat diharapkan supaya dipersiapkan dengan baik. Tentu perayaan Ekaristi juga adalah perayaan umat. Kenapa disebut perayaan umat? Karena memang semua umat itu diharapkan berpartisipasi aktif di dalam perayaan Ekaristi. Jadi sukses tidaknya sebuah perayaan Ekaristi amat tergantung dari partisipasi umat. Ada beberapa catatan yang saya temukan yang perlu kita garis bawahi bersama ketika saya dipercayakan menjadi koordinator seksi liturgi pada beberapa periode yang lalu. Memang catatan yang pertama bahwa perayaan Ekaristi itu pada prinsipnya semuanya berjalan dengan baik. Ada imam, ada petugas liturgi, dan semua petugas memang kita yakini bahwa di paroki ini memang umat memiliki semangat yang luar biasa untuk tampil dan berpartisipasi aktif. Tetapi juga di satu sisi memang umat juga memiliki kompetensi. Kompetensi itu artinya memiliki kemampuan untuk bisa tampil mengambil peran apa saja, seperti lektor, akolit, pemazmur, organis, dan lain-lain. Baik, tetapi memang kita tidak bisa sangkal bahwa seperti yang saya katakan tadi, bahwa perayaan Ekaristi itu bukan perayaan yang sembarangan, tapi sebuah perayaan yang menjadi puncak, maka perlu dipersiapkan. Saya mau lebih fokus ke petugas liturgi. Petugas liturgi ketika pada waktu saya menjadi koordinator seksi liturgi, memang semua petugas yang tampil itu memang itu merupakan hasil dari seleksi. Seleksi dalam artian bahwa kita memberi ruang kepada kombas-kombas lewat informasi-informasi atau pengumuman-pengumuman, lalu kita meminta para penggerak kombas untuk mendaftarkan umat-umat yang kita rasa memiliki kemampuan dan kompetensi. Lalu muncul sejumlah nama yang kemudian memang kita berdayakan, kita beri penyegaran dan pelatihan itu dalam program-program seksi liturgi seperti pelatihan lektor, pelatihan pemazmur, dan lain-lain sebagainya. Dan para pelatih yang kita datangkan juga bukan pelatih yang biasa, tetapi kita meyakini bahwa mereka memiliki sejumlah kompetensi untuk bisa memberi pelatihan itu. Memang semua proses itu berjalan dengan baik, tetapi dalam perjalanan waktu perayaan Ekaristi yang kita lakukan, memang banyak keluhan-keluhan atau evaluasi atau catatan-catatan yang muncul dari umat. Misalnya yang pertama, para petugas liturgi seringkali lupa dengan tugasnya, lalu jarang memberi informasi, lupa memberi informasi. Lalu yang kedua, seringkali tidak menyiapkan sendiri secara baik sehingga kadang tampil apa adanya, atau juga membuat kesalahan-kesalahan kecil atau kesalahan-kesalahan besar. Nah, ini realita
yang memang kita tidak bisa sangkal. Ini apa yang umat lihat dalam perayaan Ekaristi lalu mereka menyampaikan dalam itu. Baik, hal-hal seperti ini memang sering kali terjadi dan sering saya amati, sering kali muncul dalam perjalanan waktu. Ketika saya menjadi koordinator, juga dalam perjalanan sampai periode-periode sampai sekarang juga, hal-hal seperti itu terus saja terjadi. Maka ada beberapa hal yang mungkin menjadi catatan kritis yang perlu saya sampaikan. Yang pertama bahwa mungkin seksi liturgi perlu memperhatikan proses itu, rekrutmen atau seleksi. Mungkin perlu memperhatikan agar umat yang mendaftar menjadi petugas liturgi betul-betul muncul dari niatnya, bukan dipaksa, tapi muncul dari niatnya sendiri. Dia mau supaya lewat tugas itu dia mungkin mau melayani umat Allah, motivasinya seperti itu. Sehingga jangan terkesan bahwa saya dulu ikut kegiatan ini, saya ini karena disuruh oleh ini. Itu berarti motivasi yang tidak murni. Itu yang berikut. Yang kedua, kita juga perlu memperbaiki proses seleksi atau rekrutmen. Misalnya apa? Ketika kombas itu atau orang per orang itu melamar atau menuliskan namanya atau memberi diri, itu perlu diseleksi dulu oleh seksi liturgi. Misalnya apa? Sebelum maju ke tahap pembekalan atau apa, perlu diseleksi dulu. Betulkah tidak? Apakah umat ini betul tidak memiliki kompetensi, memiliki niat atau motivasi, sehingga betul-betul kita mendapatkan orang yang memang para petugas yang memang betul-betul memberi diri untuk kegiatan-kegiatan untuk itu mendukung perayaan Ekaristi. Karena itu tadi, karena untuk meminimalisir masalah yang kita sebutkan tadi, misalnya tampil apa adanya, seringkali lalai dalam tugas lalu tidak menginformasikan itu. Baik, jadi setelah kita menyeleksi, lalu kita dapatkan itu petugas-petugas atau orang-orang yang baik, yang memiliki motivasi yang luar biasa, yang juga tidak kalah memiliki kompetensi, baru dibuat pembekalan. Itu yang pertama. Yang kedua, memang menjadi catatan kritis saya yang kedua, bahwa proses pembekalan atau pelatihan itu 70% harus lebih ke praktek. Selama ini catatan saya lebih banyak teori-teori saja, lebih banyak itu ceramah-ceramah saja, sedangkan praktek itu prosentasinya amat kurang. Maka ke depan pembekalan-pembekalan itu harus lebih banyak kepada praktek. Jika bisa, semua petugas liturgi yang tadi terlibat, kita minta satu-satu maju ke depan setelah mendapatkan materi atau teori, apakah mereka bisa mengaktualisasi, mempraktekannya atau tidak. Itu yang kedua. Yang ketiga, penyegaran harus terus diberikan. Penyegaran minimal 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali kita kumpulkan untuk memberi penyegaran, sehingga mereka tidak lupa dengan materi. Itu yang paling penting. Kemudian yang terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah evaluasi. Evaluasi ini yang seringkali kita lupa. Secara kontinu perlu mengumpulkan petugas-petugas liturgi ini secara periodik untuk membuat evaluasi. Kita sampaikan apa yang menjadi catatan, apa yang menjadi kekurangan yang mereka harus perbaiki. Lalu dari catatan dan evaluasi ini rekomendasi apa misalnya? Apakah pelatihan atau yang kemarin materi ini tidak lupa disampaikan, ya kita beri pelatihan kembali. Itu yang penting. Kemudian yang terakhir adalah jangan lupa bahwa kita perlu pengkaderan. Ini penting untuk anak-anak muda, orang-orang muda, karena ini adalah masa depan gereja, tulang punggung gereja. Ini yang lebih banyak kita beri porsi untuk mereka. Kepada anak-anak muda yang memiliki kompetensi, memiliki kemampuan, itu perlu diseleksi secara baik, lalu dibuat pembekalan, lalu kita beri mereka ruang untuk tampil, sehingga kita punya kader yang banyak, yang militan, yang bisa tampil untuk mensukseskan itu perayaan Ekaristi.
Mungkin itu saja beberapa masukan dari saya. Atas perhatian umat, sampaikan terima kasih. Salam.